Oke, balik lagi. Nah, di video kali ini hmm, saya akan membahas salah satu soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Data Science untuk bisnis. Nah, di sini ada baru beberapa soal. Ya, coba kita buka ini soal. Oke, jadi soal ini terkait ada time series, terus simulation equation, sama terakhir itu ah em, pemodelan dengan kalau nggak salah dengan probit model gitu. Jadi untuk data yang sifatnya kategorikal. Nah, coba lihat di sini di soalnya ya, ini jelas. Nah, oke. Jadi nomor satu itu dia diminta, oke. Kita dikasih sebuah data nih, data yang namanya emas. Emas ini ada 200 observasi di mana bentuknya harian ya dari return saham PT Emas Jaya untuk periode 13 Desember 2025 sampai 19 September 2026. Nah, yang ditanyakan adalah plot return dari data ya, kita disuruh membentuk plot return dari data, kemudian apa yang dapat diamati dari volatility return. Kemudian identifikasi periode di mana terdapat perubahan besar dan perubahan kecil. Kita juga diminta dia membentuk histogram dan menentukan apakah data ini normal, terus menentukan kondisinya kondisional atau termasuk distribusi unconditional. Lanjut lagi di ketiga yaitu melakukan ujian Lagrange multiplier LM ya untuk em, mengetahui keberadaan ARS. Jadi untuk apakah ada ARS effect dari suatu data gitu. Yang nomor 4 estimasi model GARS, apakah koefisien untuk memiliki tanda magnitude yang benar, bagaimana menggunakan estimasi GARS satu-satu. Nah, kita coba dari nomor satu. Oke, nomor satu itu kan, oke, dikasih data. Nah, kita buka datanya. Nih, oke. Kita dikasih data seperti ini, data emas dengan returnnya. Diminta buatlah plot. Kalau plot itu akan lebih mudah. Caranya kita bentuk view, graph. Oke, nah ini bentuk plot. Terus yang ditanyakan kedua kan identifikasi periode di mana terdapat perubahan. Oke, apa yang dapat diamati dari volatility dari return? Nah, kita lihat nih dari return ini kan, kalau misalkan kita buka statistik deskriptifnya, kita klik menu view, terus histogram, statistik. Nah, mean-nya itu berada di 0,02 atau 0,03. Berarti kalau kita lihat volatility-nya minus sekitar sini. Nah, dari sini untuk mengidentifikasi perubahan kecil dan besar, kita lihat aja mana yang dia semakin jauh dari rata-ratanya. Ya, atau dari kalau kita lihat nih fluktuasinya di sini. Nah, atau dinilai satu, misalkan di atas satu. Nah, itu sudah menjawab nomor satu gitu. Jadi dari grafik di atas dia akan berubah sepanjang waktu. Dia memiliki volatilitas di luar nilai min. Dan untuk perubahan kecil dan besarnya bisa dilihat nih bahwa di observasi ya. Jadi yang nama observasi itu yang ini 25, 50, 75 dan sebagainya. Itu spesifiknya adalah di observasi 9, 14, 64 dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan contohnya perubahan kecil ya 0,00, artinya dia semakin dekat dengan rata-rata. Ini kita ambil contohnya aja gitu, diambil beberapa contoh. Nah, untuk yang perubahan besar dia ada di 641 dan bahkan tertinggi itu di observasi ke 130 yaitu -2. Sementara kan minnya itu adalah 0,025. Jadi datanya jauh gitu, semakin jauh dari rata-rata. Yang B, nah B itu kita disuruh membentuk histogram. Ya, caranya sama, klik view, histogram, nah 0,025. Ditanya apakah yang B itu gambarkan histogram. Nah, ini hasilnya ya. Tadi kita pindahkan.
gambarkan histogram apakah mencerminkan distribusi unconditional atau distribusi kondisional. Jadi untuk menentukan normalitas mungkin secara sederhana terdapat tiga metode. Yang pertama, kalau misalkan dia skewness-nya nih, skewness-nya itu adalah positif, artinya terdistribusi normal, atau kurang dari tiga, kurtosisnya atau probability-nya lebih dari 5%. Itu dikatakan indikator normal. Nah, di sini pada distribusi return-nya ini, nilai nilainya ini berkebalikannya, artinya kalau bisa disimpulkan data tidak terdistribusi normal. Terus untuk unconditional, mungkin di beberapa teori menyebutkan kalau untuk biasanya untuk data yang tidak terdistribusi normal itu menunjukkan unconditional distribution. Dan di sini juga secara konsep kondisi ini tidak tergantung pada E kuadrat T1. Maka conditional distribution Z juga 0 dan 1. N 0, 1, 0 itu untuk means-nya 0 dan 1 itu variance. Nah, kalau misalnya kita bikin ya sekitaran means-nya itu 0 dan variance-nya itu variance-nya sini tidak ada tapi ada standar deviasi. Jadi akar dari standar deviasi sama dengan variance. Nah, yang ketiga diminta lakukanlah uji LM untuk mengetahui keberadaan. Nah, kita bentuk dulu kalau misalkan dia lebih dari 5%, maka tidak terdapat Ars effect. Kalau dia kurang dari 5% atau H1-nya berarti dapat Ars effect. Nah, ini pengujiannya kita bentuk dulu regresi biasa objek emas C, oke. Baru kita cek Ars effect-nya. View coefficient, residual heteroscedastic, view residual heteroskedastisitas, pilih ars. Nah, ini kan nilainya 0,15. Kalau ini disalin di kertas kerja, nilainya 0,15. Artinya dia tidak memenuhi syarat menerima H1. Berarti dia menolak H1 dan menerima H0. Artinya dia tidak terdapat as efek. Kesimpulannya bahwa dengan probabilitas lebih dari 5%, artinya dia tidak terdapat as efek. Sehingga pengujian as efek tidak bisa dilanjutkan. Terus yang nomor D, estimasi model GAR 11 apakah kok bisa memiliki tanda dan magnitude benar? Oke, GAR 11 berarti kita coba Mas C ininya. Jadi dari tadi ya dari yang hasil ini bisa kita save atau kita estimate ulang untuk tahu GARS-nya. GARS. Nah, di sini GARS 11. Ini kisi 0, 0, oke. Nah, ini hasilnya. Kalau kita pindahkan ke sini, nah ini berdasarkan persamaan di atas, sebenarnya koefisien ininya sudah menunjukkan kalau untuk mengukur volatility ini menunjukkan magnitude yang benar ya. Artinya nilainya positif dan juga signifikan. Tapi di sini dia tidak signifikan pada nilai return-nya. Jadi di sini kan ada hasil untuk return dan di bawahnya itu hasil volatility. Nah, yang kelima, bagaimana menggunakan estimasi GAR 11 untuk memperbaiki forecast dari return. Jadi pada pembahasan di poin C bahwa return itu bersifat konstan. Jadi return ketika kita menggunakan GARS yang standar itu returnnya bersifat konstan. Ya, maupun nanti kita menggunakan T-GARS. Padahal kalau memakai konsep risk and return, return saham juga mempunyai hubungan dan volatility atau risk. Untuk itu digunakan konsep guards in mean. Nah, kalau guards in mean, ya tadi kita estimate lagi pakai data yang sama. Itu caranya adalah kita naikin thresholdnya. Dan ours-nya ini kita kasih, kita rubah dengan variance. Nah, tapi kan hasilnya itu error. Bukan error sih, ini namanya NA. Tidak bisa kita lakukan pengujian. Nah, maka alternatif lain, kita bisa C
emas min 1, thresholdnya kita balikin ke 0 dengan ars minnya adalah variance. Nah, ini metode lain. Sehingga kalau kita lihat nih nilai variance equation itu nilainya signifikan. Tapi tetap di returnnya itu tidak signifikan. Nih, sudah dijelaskan kalau pakai yang biasa, metode biasa itu tidak bisa dipakai. Nah, model ini menghitung menguji volatility, namun tidak signifikan pada nilai returnnya. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk memperbaiki apa ya, untuk memperbaiki forecast dari return karena returnnya tidak signifikan. Tapi untuk volatility nilainya itu signifikan dan bisa digunakan. Ini untuk persamaannya. Nah, terus kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 itu ditanyakan sama, kita dikasih data waktu, ya ini mungkin waktu saham juga ya, terkait dengan saham. Untuk periode 3 Januari sampai 31 Desember, ini ada 260 observasi. Yang yang diminta adalah estimasi model GARS 11 dan model ARS 5, terus mana model yang disukai, kemudian berapakah expected return dari periode berikutnya, berapakah expected volatility dari periode berikutnya. Gunakan model yang lebih disukai untuk memforecast. Jadi C itu untuk memforecast, nomor D apakah berita baik dan berita buruk memiliki efek yang sama terhadap return. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi untuk ARS efek ini, sorry, untuk GARS ini berarti misalkan kita dikasih data, oke, datanya udah ada nih, data time. Nah, terus kita klik objek, new objek, oke. Nah, time, C, terus dia minta guard 11. Nah, di guard 11 ini, benar nggak ya? Sebentar. Ya, oke. Di guard 11 ini nilai residual dan gasnya itu signifikan. Ya, dan satu lagi dia minta gimana kalau ars 5. Kalau ars 5 gasnya kita kosongin, arsnya kita ganti 5. Maka hasilnya, nah, di residual kedua dan residual ketiga nilainya tidak signifikan. Jadi kalau kita mengacu ke nilai residual dan nilai dari variansnya, maka model yang kita pilih adalah model GARS 11 karena ars 5-nya itu tidak signifikan. Yang kedua, secara konsep teori semakin banyak arsnya, jadi kan ars 1, ars 2, ars 3, ars 4 sampai ars 5 ini diminta. Itu semakin tidak efisien atau bisa dikatakan kita akan kehilangan akurasi dari estimasi. Nah, itu untuk kesimpulan nomor 2A. Sekarang yang B, berapakah expected return dari periode berikutnya? Berapakah expected volatility dari periode berikutnya? Kalau kita pakai GARS 11 tadi, karena AS 5 itu tidak bisa kita pakai, maka expected return-nya itu adalah sebesar nilai di sini nih. Yang C, minus 0,0009 atau sederhananya minus 0,001. Nah, jadi kalau ditanya berapakah expected return dari periode berikutnya, ya bahwa pada gas 11 yang standar ini nilai expected return yang bersifat konstan sehingga pada periode berapapun nilainya tetap minus 0,001. Kemudian yang kedua, berapakah expected volatility periode berikutnya? Kita ini hanya tinggal menuliskan persamaan dari setiap koefisien yang kita pilih. Nah, ini kan C result guards. Jadi kan ini bukan, ini 0,000 ditambah 0,087 ditambah 0,90. Ya, 0,087 kuadrat T ditambah 0,92. Nah, di nomor B ini cuman dibentuk persamaan, tapi di nomor C kita akan menggunakan model yang tepat dalam ini GARS 11 untuk memforecast. Maka berapakah nilai returnnya periode berikutnya dan berapakah volatility periode berikutnya. Nah, di sini kan kalau kita lihat tadi returnnya itu berapapun
periodenya returnnya akan konstan, jadi akan tetap. Tapi di volatility kita tinggal masukin masukin E kuadrat T dan nilai HT-nya untuk mengetahui nilai forecast dari volatility. Nah, HT-nya, E kuadrat T-nya didapat dari nilai expected value dikurang actual expected return dikurang, sorry, actual return dikurang expected return. Aktualnya kan tadi 0, minus 0,01. Terus, em, sorry, aktualnya minus 0,01, expectednya minus 0,001 sama. Karena di sini dikurang, jadinya di sini plus, minus ketemu minus, dan dikuadratkan. Nah, HT-nya ini dapat dari mana? Dari conditional variance. Kalau kita lihat, conditional variance ini di model GART 11 itu ada di sini. View, graph, conditional variance. Nah, di sini. Di observasi terakhir, itu 0,0013. Jadi HT-nya 0,0013. Atau kalau kita masukin secara utuh rumusnya, nilai hasil akhirnya adalah 0,001. Terus yang D, em, ditanyakan apakah berita baik dan buruk memiliki efek yang sama terhadap return, bagaimana terhadap volatility. Nah, ini kalau berita baik dan buruk tadi menggunakan konsep T-GARS. Kalau T-GARS itu caranya kita estimate lagi, threshold-nya kita naikin. Nah, tapi di sini kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena di sini ada nilai yang tidak signifikan di residualnya. Kalau nilainya tidak signifikan untuk volatility, kita tidak bisa pakai untuk pengujian. Maka kita coba re-estimate ini, kalau salah di mana ya? Di tiga, tapi dia bukan. Bentar. Hmm, model tiga. Oke. Jadi model tiga-nya itu harusnya kita kosongkan, threshold-nya tetap, guard-nya tetap satu. Sehingga ketika kita re-estimate, hasilnya nilai residualnya jadi signifikan. Maka nilai signifikan ini, nilai return yang tidak signifikan, artinya berita baik atau buruk tidak memiliki efek yang sama terhadap return. Sedangkan pada nilai volatility ada berita bagus atau positif. Positif itu maksudnya ini nilai 0,19624 ini nilainya positif. Sehingga kontribusinya itu terhadap volatility H+1 adalah 0,19624. Dan volatility-nya kalau kita lihat guncangannya itu, jadi secara guncangan itu ada di mana gitu. Nah, tetap ada di sini. Sorry, ada di sini periode yang paling besar berapa nih? 232 sama 206. Ya kurang lebih lah. 206, 232. Nah, itu untuk yang nomor B. Nah, lanjut lagi ke nomor 3. Tadi sampai nomor D. Nomor 3 itu kita dikasih data karyawan, labor, ya, untuk 745 observasi, terdiri dari
bukan terdiri dari si ini juga menunjukkan kinerja kerja, indikator kerja ya. Jadi kalau wanita bekerja itu satu, tidak bekerja itu nol. Diminta pertama hitunglah summary statistiknya. Nah, kalau summary statistik berarti oke. Kalau summary statistik sebenarnya dari data yang oke. Jadi kan kita dikasih data variabel, banyak variabel gitu. Nah, untuk tahu bekerja tidak bekerjanya ya kita ambil contoh misalkan tadi diminta variabelnya adalah istri, jumlah anak, sama pendapatan keluarga. Jumlah anak yang usianya kurang dari lebih kecil dari 6 tahun. Dari tiga variabel itu terhadap wanita bekerja dan tidak bekerja itu seperti apa gitu perbedaannya. Jadi kita ambil contoh satu satu aja gitu. Misalkan tadi family income, family semuanya, family income untuk yang bekerja, edukasi sama usia, sama FL nih untuk yang bekerja. Terus kita pilih eh, klik kanan grup. Nah, di sini juga bisa kita deskriptif statistik. Nah, kalau kita lihat dari secara rata-rata, famili bekerja itu usianya itu 41 tahun atau 42 tahun lah. Dengan bukan eduk sih sore ini. Ini bukan eduk, ini tuh family income sama eh, sama kids. Ulang ya. Jadi FLP eduknya nggak masuk kids. Nah, terus view deskriptif statistik. Jadi usianya 41 tahun dengan pendapatan rata-rata 24 ribu US dollar kali ya. Kemudian jumlah anaknya 0,13. 0,13 maksudnya kurang dari satu anak gitu ya. Atau satu anak ya mungkin. Nah, nanti kita bandingkan endingnya tuh kayak di sini nih. FLP. Jadi dengan ternyata wanita yang bekerja memiliki nih bekerja satu itu bekerja nol itu tidak bekerja. Kalau bekerja itu ternyata rata-rata usianya di 41 sampai 42 tahun. Kalau tidak bekerja itu di rata-rata usia 43 tahun. Nah, bedanya ketika wanita itu bekerja, mereka memiliki lebih kecil anak ke sini ya. Kalau jumlah anak itu lebih kecil. Mungkin persentasenya kali ya. Memiliki anak lebih kecil. Ya mungkin karena kesibukan dan sebagainya maka persentasenya akan lebih kecil dan akan tetapi di satu sisi family income-nya akan lebih besar ketika wanita dalam satu keluarga tersebut bekerja. Contohnya misalkan istri bekerja. Dan dari sisi data kalau 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 kita lihat standar deviasinya itu yang paling kecil adalah untuk wanita bekerja, artinya eh, penyimpangan data ya. Kalau secara data wanita bekerja ini kalau dibandingin wanita yang tidak bekerjanya secara data dia lebih kecil standar deviasinya. Nah, yang kedua, apakah tanda seperti yang diharapkan koefisien koefisien dimiliki? Jadi tanda-tandanya itu maksudnya tuh di soal tuh ini. Jadi B1, B2, B3 bla bla bla. Nah, dilihat nih apakah tanda-tandanya itu sesuai yang diharapkan. Ya mungkin maksudnya sini kalau B1, B2-nya itu B2 itu contohnya adalah gaji. Kalau gajinya lebih dari nol atau bernilai positif, itu akan meningkatkan hours. Hours ini jumlah jam kerja, akan meningkatkan jumlah jam kerja. Jadi logikanya mungkin secara 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 praktiknya kalau misalkan gaji semakin tinggi, itu jam kerjanya juga harus meningkat. Nah, terus B3 itu edukasi. Edukasi mungkin ini bisa debatable ya. Jadi bisa
lebih atau bisa kurang. Jadi di sini saya mencantumkan lebih ya bisa jadi karena edukasinya semakin tinggi dia dia manajemen itu berekspektasi lebih tinggi untuk dia bisa bekerja lebih gitu sesuai dengan jabatan dan keilmuan yang dia miliki lebih dari yang lain. Kemudian B4 itu usia. Nah, usia ini tidak bisa ditentukan, tidak bisa dipastikan apakah dia berpengaruh atau tidak gitu. Karena di sini rentan usia yang diambil itu berada pada usia 30 sampai 60 tahun. Terus jumlah anak itu otomatis akan kurang dari nol. Dalam hal ini ketika anaknya semakin banyak di sini misalkan baik dia kids L6 ataupun kids usia 6 sampai 18 tahun, ya tentu jam kerjanya berbeda dengan orang yang tidak memiliki anak itu. Harapannya di sini bukan harapan sih, praktiknya seperti ini gitu. Jadi ketika memang punya banyak anak, ya mungkin jam kerjanya tidak akan sebanyak orang yang tidak memiliki anak. Terus yang B7 kurang dari nol yaitu di sini namanya apa ya? Oh ya, and wife income. Jadi and wife income ini didefinisikan sebagai family income gaji dikurang gaji istri dikali jam kerja istri. Jadi seluruh keluarga punya pendapatan dikurang gaji dikali jam kerja istri. Nah, di sini diekspektasikan ketika pendapatan dari sumber lain meningkat, maka diekspektasikan akan ada penurunan jumlah jam kerja. Dan NWIF ini akan mengukur seluruh pendapatan keluarga tidak termasuk pendapatan istri. Jadi ada pendapatan lain yang meningkat, maka ini diekspektasikan akan ada penurunan jumlah jam kerja. Ya mungkin dia nggak butuh lembur dan sebagainya. Yang ketiga, nomor tiga, kita diminta nih estimasi untuk meregresi biasa, regresi biasa terhadap wanita yang bekerja. Jadi kategorinya tuh wanita bekerja atas variabel-variabel yang nomor B tadi. Ini kan ada estimasi persamaan regresi, tapi ditambah dengan LAN, LAN gaji, ya termasuk tadi pendapatan and wife ya, pendapatan seluruh keluarga tanpa tanpa pendapatan istri. Nah, kalau kita regresikan, regresinya sebenarnya sama objek, ini objek, atau mana ya hasilnya? 3A, 3C. Nah, ini kalau kita regresikan, nih kayak gini nih. Hours, LN, edu, usia, kids L6, and web. Jadi sesuai dengan yang ini. Cuman ditambah LN, LN, bukan ditambah sih, kayaknya udah pas ya ini. Ya, intinya sesuai nomor B kita regresikan. Tapi yang B ini kan untuk total. Dia diminta untuk yang bekerja saja, wanita bekerja. Kodenya adalah 01. Maka kita harus bisa. Hasilnya menunjukkan kalau misalkan wanita bekerja itu simpulannya apa sih? Nah, estimasi persamaan apakah hasilnya sesuai yang diharapkan atau tidak. Yang tidak diharapkan itu adalah nilai negatif dari gaji. Di sini hasilnya kok gajinya negatif ya, minus 18. Artinya eh, seharusnya nih kalau misalkan ada nilainya positif kayak yang tadi B2-nya itu lebih dari nol. Maksudnya positif kalau misalkan gajinya naik, seharusnya jam kerjanya naik, tapi di sini kebalikan. Gajinya turun tapi jam kerjanya naik. Nah, ini yang yang tidak sesuai ekspektasi. Yang kedua kedua adalah dari nilai edukasi. Edukasinya kalau semakin tinggi harusnya semakin mungkin bisa ada penambahan jam kerja, karena ada spesialisasi. Nah, di sini tapi edukasi ternyata pengaruhnya negatif dan bahkan tidak signifikan. Sama dengan gaji juga tidak signifikan. Itu. Terus nomor 4 kita diminta estimasi persamaan reduced form. Reduced form ini berarti ini hanya regresi biasa gitu ya, regresi biasa
bagaimanakah efek dari upah dari 1 tahun pendapatan pendidikan yang ditanyakan itu. Maka 3D-nya itu kalau kita regresikan, jadi untuk yang wanita bekerja kita regresikan, tapi kita eh, menambah variabel yang namanya experience. Nah, ini cuman penambahan variabel, hasilnya ternyata edukasinya tadi kan ditanya bagaimanakah efek dari upah, bagaimana efek dari upah dari 1 tahun tambahan pendidikan. Nah, dari 1 tahun penambahan pendidikan efeknya yaitu 0,09 didapat dari nilai koefisien dikali 100%. Artinya efek dari 1 tahun tambahan pendidikan upah adalah 9,9% meningkatkan upah. Jadi efek pendidikan itu akan meningkatkan upah 9,9%. Terus nomor D, periksalah identifikasi dari persamaan supply dengan mempertimbangkan keberadaan instrumen ekstra expert. Jadi ketika ini kita masukkan di persamaan supply, nih kita regresi biasa nih, kita masukin di persamaan supply, kita regresi. Nah, tapi ada ketambahan variabel expert kan tadi di nomor B kosong. Di sini kita tambah expert kuadrat, maka nilainya adalah ini. Jadi beberapa variabel tidak signifikan gitu. LN wage, edukasi, terus and wife sama expert. Jadi ada 1, 2, 3, 4 variabel tidak signifikan. Nah, tapi kalau kita uji secara simultan di 3E, nilainya itu akan signifikan. Nih 0,02. Ya, jadi harus dicek juga secara simultannya. Jadi kalau secara bersama-sama itu ternyata mereka berpengaruh gitu. Tapi secara individual ada variabel yang tidak berpengaruh. Yang ke nomor F, estimasi persamaan supply dengan two stage. Jadi two stage ini sama sama kayak nomor B, saya kayak nomor B, cuman sini bedanya itu hanya di sini nih, di metodenya. Metodenya itu semuanya dimasukkan kecuali LN wage sama hours. Nih, dua variabel ini kita keluarkan, terus yang variabel lainnya kita masukkan di instrumen list, ketambahan expert dan expert kuadrat. Nah, ini hasilnya ditanyakan beri komentar. Komentarnya ini sesuai ekspektasi karena nilai gajinya itu jadi positif dan signifikan. Artinya ketika gaji naik, maka jam kerja juga harusnya naik di sini. Itu. Terus kita lanjut yang nomor 4, tipe. Nomor 4 ini regresi kalau misalkan Y-nya itu berupa kategorikal 0 dan 1. Maka digunakanlah nanti mungkin ada metode probit. Tapi yang nomor 1 itu ditanya eh, devis, dapatkan nilai prediksi dari estimasi. Nah, di sini tuh kita regresi biasa di nomor 5. Ini soalnya. Jadi nomor 4A ini kita regresi biasa, cuman jadi ini ada banyak variabel X gitu. Y-nya itu adjust, yaitu 1 atau 0. 0 itu fix, 1 itu adjust. Nah, dengan variabel X ini ada beberapa macam nih. Fixed rate, margin, yield, dan sebagainya. Kita regresi biasa di nomor 4 ya. Kita regresi di linear probability.
Kita regresi biasa ketemu nilainya hmm, yang diminta sih tandanya sih. Tandanya itu kan positif, negatif, 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 positif. Nah, di sini tuh diminta dicocokkan sudah sesuai atau sama dengan ekspektasi yang disoal. Disoalkan dengan ngasih mention nih positif, negatif, negatif, nanti terakhir adalah positif. Dan itu nilainya sama. Terus, apakah nilainya berada di antara 0 dan 1? Nah, kalau antara 0 dan 1 ini harus ada uji PET ya. Kalau PET ini mungkin ada di penjelasan tersendiri. Nanti intinya ketika hasil pengujian PET ini menghasilkan kalau kita prediksi, kita regresikan nih yang tadi 0 1 0 1, maka nilai Y-nya itu harusnya di antara 0 dan 1. Nggak boleh nilainya misalkan +2 atau -1, itu nggak boleh. Kalau jelas ini minimumnya itu 0,0 dan maksimumnya 0,9. Artinya nilainya berada di antara 0 dan 1. Kemudian estimasi model menggunakan probit model. Nah, probit model ini sama probit model estimate. Kita masukin semua variabelnya. Bedanya nanti di sini di metodenya kita pilih binary choice ya. Dan pilih probit. Hasilnya ini. eh, Apakah tanda koefisien sesama dengan ekspektasi? Apakah dia signifikan ya? Kalau kita lihat yang signifikan itu cuman margin, yield, sama net worth. Sisanya tidak signifikan dan tandanya tetap nggak berubah. Jadi positif, minus, 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 positif. Nah, di sini positif, minus, 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 positif. Nilainya tidak berubah. Tapi yang tidak signifikan itu ada 3. Terus yang C, nah dari P tadi kita disuruh diminta namanya mana ya? Hmm, menganalisis pet. Pet ini untuk kita mengecek itu seberapa besar akurasi dari suatu probit model ini. Nah, ditemukan kalau misalkan kita pakai probit model ini ya akurasinya itu adalah 79,45%. Dan yang nomor terakhir estimasi marginal effect. Marginal effect ini em, nanti ada pembahasan terkait em, penggunaan secara secara teknisnya ya. Intinya di marginal effect ini ya hasil dari mana ya? Marginal. Oke. Nah, ini marginal efeknya ini denom C1 C3 dikali margin dikali C3. Artinya di sini itu apa ya? Setiap peningkatan variabel ini itu seperti apa. Nah, kalau di sini maknanya itu dari kita ngebentuk yang namanya marginal effect bahwa rata-rata sampel menunjukkan kalau misalkan ada peningkatan 1% dari variabel rate atau fixed rate, itu akan menurunkan probabilitas pembelian rumah KPR 3,1%. Intinya sih itu sih dengan adanya tambahan marginal marginal effect itu seperti apa gitu. Dari ini kan salah satu variabel ya marginal effect ini. Nah, itu seperti apa? Nah, mungkin itu untuk secara gambaran secara umum dari pembahasan UAS. Mungkin nanti ada pembahasan detailnya di video selanjutnya. Terima kasih.